agar pemerintah Indonesia membebaskan anggota Komando Jihad. Kemudian, pesawat terbang lagi menuju Thailand. Atas paksaan para pembajak, sebanyak 35 personil Kopassus dipilih untuk menjalankan misi berbahaya ini. Kedua korban peristiwa pembajakan ini kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Halo teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah heroik pasukan khusus Indonesia dari pembajakan pesawat. Mari kita mulai. Pada tanggal 28 Maret 1981, sebuah pesawat Garuda Indonesia DC-9 dengan nomor registrasi PKGNJ penerbangan 206 berangkat dari Jakarta menuju Bandara Polonia di Medan dengan transit di Bandara Talang Betutu, Palembang. Pesawat tersebut membawa 48 penumpang dan 5 orang awak pesawat, termasuk diantaranya 2 pilot dan 3 pramugari. Setelah transit di Bandara Talang Betutu, Palembang, penerbangan pun dilanjutkan menuju Bandara Polonia, Medan. Namun, di tengah penerbangan, pesawat tersebut dibajak oleh 5 orang teroris yang menyamar sebagai penumpang. Teroris tersebut dipimpin oleh Imron bin Muhammad Zain dan mengidentifikasi sebagai anggota Komando Jihad, sebuah kelompok ekstremis yang ingin membebaskan rekan-rekan mereka yang ditangkap oleh pemerintah Indonesia karena terlibat dalam aksi terorisme. Pembajakan bermula saat pesawat yang dikemudikan oleh Kapten Herman Rante baru saja terbang dari Bandara Talang Betutu, Palembang menuju Polonia, Medan. Setelah lepas landas, 2 orang pembajak bangkit dari tempat duduk mereka. 1 pembajak berdiri di lorong antara tempat duduk pesawat. 1 pembajak lagi menuju ruang kemudi pesawat sambil menodongkan senjata. Setelah pesawat dikuasai oleh 5 orang pembajak yang semuanya bersenjata, pembajak yang berada di dalam ruang kendali pesawat memerintahkan pilot untuk mengubah arah penerbangan menuju Colombo, Sri Lanka. Tetapi pilot mengatakan pesawat tidak memiliki cukup bahan bakar. Pesawat terpaksa mendarat di Penang, Malaysia untuk pengisian ulang bahan bakar. Dan seorang penumpang wanita lanjut usia diperbolehkan turun di Malaysia oleh para pembajak. Para pembajak juga mengeluarkan tuntutan mereka, yaitu agar pemerintah Indonesia membebaskan anggota Komando Jihad yang terlibat dalam pembunuhan 4 polisi di Cicendo, Bandung, dan meminta uang sejumlah 1,5 juta US dollar. Jika tidak, mereka mengancam akan meledakkan pesawat beserta seluruh penumpang dan awak pesawat di dalamnya. Kemudian, pesawat terbang lagi menuju Thailand. Atas paksaan para pembajak dan penerimaan pemerintah Thailand untuk mengizinkan pesawat tersebut mendarat di wilayahnya. Drama pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla tersebut berlangsung 4 hari di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand. Pemerintah Indonesia tidak mau menyerah kepada tuntutan para pembajak. Presiden Soeharto pada saat itu memerintahkan pasukan khusus Kopasanda atau yang sekarang menjadi Kopassus. Di video ini kita sebut aja Kopassus ya. Diperintahkanlah pasukan Kopassus ini untuk melakukan operasi pembebasan sandera. Operasi tersebut dinamakan Operasi Woyla sesuai dengan nama pesawat Garuda Indonesia yang dibajak pada saat itu. Sebanyak 35 personil Kopassus dipilih untuk menjalankan misi berbahaya ini. Mereka berlatih dengan menggunakan pesawat yang sama dengan pesawat yang dibajak, yaitu DC-9. Mereka mempelajari setiap detail pesawat, termasuk pintu, jendela, kursi, dan sistem pengamanan lainnya. Setelah pasukan Kopassus ini siap, mereka berangkat ke Bangkok, Thailand, tempat pesawat yang dibajak berada. Mereka menyamar sebagai teknisi Garuda yang akan memeriksa pesawat. Mereka membawa senjata, granat, dan alat potong logam di dalam tas mereka. Mereka juga dibantu oleh agen rahasia Indonesia yang sudah berada di sana sebelumnya. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan kode-kode rahasia.
Pada tanggal 31 Maret 1981, di pukul 02:30 dini hari, prajurit Kopassus bersenjata mendekati pesawat secara diam-diam. Mereka merencanakan agar tim merah dan tim biru memanjat ke sayap pesawat dan menunggu di pintu samping. Semua jendela pesawat telah ditutup. Tim hijau akan masuk lewat pintu belakang. Semua tim akan masuk ketika kode diberikan. Pada pukul 02.43 waktu setempat, tim Komando Angkatan Udara Thailand ikut bergerak ke landasan pacu menuju di landasan agar tidak ada teroris yang lolos. Kode untuk masuk diberikan. Ketiga tim masuk dengan tim hijau terlebih dahulu. Mereka berpapasan dengan seorang teroris yang berjaga di pintu belakang. Teroris tersebut menembak dan mengenai Ahmad Kirang, salah seorang anggota tim hijau di bagian bawah perut yang tidak terlindungi. Teroris tersebut kemudian ditembak dan tewas di tempat. Tim biru dan tim merah masuk, menembak dua teroris lainnya. Sementara penumpang menunduk. Para penumpang kemudian disuruh keluar. Seorang teroris dengan granat di tangan tiba-tiba keluar dan mencoba melemparkannya, tetapi gagal meledak karena pin pengaman yang tidak ditarik sempurna. Lalu anggota tim menembak dan melukainya sebelum dia sempat keluar. Teroris terakhir dinetralisir di luar pesawat. Imron bin Muhammad Zain selamat dalam peristiwa baku tembak tersebut dan ditangkap oleh pasukan Kopassus. Tim medis kemudian datang untuk menyelamatkan pilot pesawat DC-9 Woyla, Kapten Herman Rante, yang tertembak dalam kontak senjata tersebut. Namun, Kapten Herman Rante meninggal di rumah sakit di Bangkok beberapa hari setelah kejadian tersebut. Kedua korban peristiwa pembajakan ini kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Operasi kontrateroris ini dilakukan oleh Grup 1 para komando di bawah pimpinan Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan, yang kemudian beserta timnya dianugerahi bintang sakti dan dinaikkan pangkatnya satu tingkat, kecuali Ahmad Kirang yang gugur dalam operasi tersebut dinaikkan pangkatnya 2 tingkat secara anumerta. Akhirnya operasi Wolia tersebut berhasil. Seluruh penumpang dan awak pesawat yang disandra berhasil dibebaskan. Mereka dipindahkan ke pesawat lain yang sudah siap untuk membawa mereka kembali ke Indonesia. Pasukan Kopassus juga kembali ke tanah air. Mereka disambut dengan hormat oleh Presiden Soeharto dan masyarakat Indonesia. Mereka mendapat penghargaan sebagai pahlawan yang telah menunjukkan keberanian, keterampilan, dan profesionalisme yang luar biasa. Operasi Woyla tersebut menjadi salah satu kisah sukses pasukan khusus Indonesia dalam membebaskan sandera dan melumpuhkan para pembajak pesawat. Operasi khusus ini mendapat perhatian internasional karena dilakukan di luar wilayah Indonesia. Operasi yang hanya memakan waktu 3 menit itu menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki pasukan elit yang tangguh dan handal. Operasi Woyla juga menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk menghormati dan menghargai jasa pahlawan yang telah berkorban demi kedaulatan dan keamanan bangsa. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like jika Anda menyukai video ini, tuliskan pendapat dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.